Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak Ibu, orang tua murid yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi melalui jarak jauh, melalui online, melalui jaringan. Alhamdulillah, walaupun jarak jauh, atas berkat rahmat Allah kita semua bisa bersilaturahmi walaupun hanya bertatap muka saja. Salawat serta salam marilah kita senantiasa limpahkan ke hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, sesuai dengan kegiatan minggu pertama ini adalah kegiatan perkenalan masa orientasi siswa madrasah atau disingkat dengan Madsama. Untuk itu di awal ini Bapak akan mengenalkan diri, walaupun mungkin di antara kalian sudah banyak mengenal, mungkin banyak juga para orang tua wali murid yang belum mengenal bahwa siapa yang akan mengejar anak-anak yang untuk di kelas 5 ini. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Hermawan. Saya lahir di Ciamis pada tanggal 3 Februari 1972. Jenis kelamin laki-laki tulen. Sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jabatan saat ini adalah guru pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kelas 5. Mulai tugas di madrasah ini adalah tahun 1997, tepatnya 1 Maret. Jadi sudah berapa 23 tahun yang lalu. Jadi mungkin banyak di antara Bapak Ibu wali murid yang dulu adalah murid-murid Bapak juga. Sekarang anak-anak ini sudah Bapak didik lagi. Kemudian bahwa status Bapak saat ini adalah 1 istri 3 anak. Istri Bapak bernama Ibu Yoyo Masruro, adalah guru kelas 5B saat ini ya. Kemudian anak Bapak adalah anak yang pertama Osep Alpan Fadil, saat ini sedang menimba ilmu di UI ya, semester 2. Kemudian anak Bapak yang kedua adalah Muhammad Faisal Bantani, saat ini sedang menimba ilmu di Madrasah Aliyah Negeri 4 Ciamis. Dan anak yang ketiga adalah Fauzan Andadila, saat ini sedang menimba ilmu di MTSN Negeri 1 Kota Tangerang, Cirebon. Nah, inilah keluarga Bapak ya. Ini istri Bapak, nah ini anak Bapak yang pertama, ini anak Bapak yang kedua, ini anak Bapak yang ketiga. Tugas pada saat ini adalah sebagai guru dan guru PAI dan bahasa Arab pada kelas 5. Pada pelajaran PAI itu adalah terdiri dari 1 Al-Quran dan hadis. Pada pelajaran ini kita akan belajar membaca Al-Quran, kita akan mempelajari beberapa hadis Nabi yang penting. Nah, untuk itu disarankan kepada anak-anak kelas 5 itu semuanya sudah menyelesaikan Iqra 5 minimal. Bagi yang belum menyelesaikan Iqra 5 atau belum memasuki membaca Al-Quran, sebaiknya agar segera bersungguh-sungguh
Jangan malas lagi belajar di rumahnya agar bisa mengejar teman-teman yang lainnya. Karena nanti kalau tidak bisa menyelesaikan Iqra 5, nanti tidak bisa membaca hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu Al-Quran dan hadis adalah pelajaran yang inti pada pelajaran PAI, karena Al-Quran dan hadis adalah warisan yang diwariskan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Pelajaran yang kedua adalah akidah akhlak. Akidah akhlak adalah pelajaran akidah dan akhlak. Akidah adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk Allah. Kita meyakini akan kitab Allah yang terdapat dalam rukun-rukun iman. Akidah, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak adalah perilaku kita sehari-hari yang disadari atau tanpa disadari kita melakukannya. Itu adalah akhlak, kebiasaan. Nah, sebagai orang muslim, sebagai siswa madrasah, tentu kita harus mempunyai akidah yang kuat, keimanan yang kuat, karena keimanan ini adalah bekal akhirat, bekal di dunia yang akan senantiasa dibawa ke akhirat nanti. Bukan harta yang akan kita bawa nanti, tapi amalan dari harta itu yang akan kita bawa nanti. Akhlak, bagaimana perilaku akhlak seorang muslim, bagaimana perilaku akhlak seorang siswa madrasah sebaiknya. Tidak bisa disamakan anak madrasah berperilaku jelek sama dengan anak-anak yang bukan sekolah di madrasah, karena pada hakikatnya adalah madrasah adalah pesantren yang dimodernkan, tapi tetap hakikat kepesantrenan tidak boleh hilang walaupun sudah memasuki era modern, pesantren yang dimodernkan. Pelajaran yang ketiga adalah fikih. Fikih itu akan mengkaji bagaimana syariat seorang muslim, syariat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melaksanakan hidup bertetangga dengan sesama menurut syariat Islam. Itu nanti kita akan dikaji dalam fikih. Pada kelas 5 juga kita akan mempelajari bagaimana itu khitan, bagaimana khair, bagaimana kurban, bagaimana haji dan umroh. Insyaallah kita akan dipelajari pada kelas 5 nanti di pelajaran fikih atau syariat. Pelajaran yang keempat dalam PAI adalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah di awal Islam berkembang, bagaimana kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari para sahabat. Sahabat adalah seorang muslim yang berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana perilaku para sahabat yang sangat membanggakan, yang patut untuk jadi kita teladani, bahwa muslim pertama para sahabat ini adalah penegak Islam yang pertama. Mereka penuh perjuangan dalam menyebarkan Islam, mereka penuh perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Ini nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang besar, nilai-nilai yang terpuji, semuanya terpantul dalam para sahabat ini. Pada kelas 5 akan dipelajari tentang sahabat-sahabat Nabi yang besar, di antaranya sahabat Nabi yang utama, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali karramallahu wajhah.
Insyaallah kita akan dibahas pada pelajaran SKID kelas 5 ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari kebiasaan para sahabat, perilaku para sahabat, adab para sahabat, tingkah laku para sahabat, kita bisa mengambil sedikit, kita bisa mencontoh tentang perilaku beliau, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang terakhir adalah bahasa Arab. Sebetulnya bahasa Arab itu tidak masuk ke dalam rumpun pelajaran PAI, tapi masuk ke dalam rumpun bahasa. Namun pelajaran bahasa Arab ini sengaja digabungkan agar Bapak bisa belajar bagaimana mempelajari bahasa-bahasa Arab yang akan ada di surga nanti. Pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran surga. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memasuki surga, harus belajar bahasa Arab. Jangan anggap bahasa Arab itu susah, tapi bagaimana terus kita untuk belajar dan belajar. Dengan mempelajari bahasa Arab, maka kita akan sedikit besarnya mampu mengartikan nanti Al-Quran, kita mampu mengartikan hadis, dan kita bisa membaca sedikit besarnya karya-karya besar para ulama Islam yang telah meninggikan Islam dengan karya-karyanya yang luar biasa. Demikian sekedar perkenalan dari Bapak selaku guru PAI dan bahasa Arab pada kelas 5. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu dan kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan keadaan corona ini cepat tuntas sehingga antara Bapak dan anak-anak sekalian bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, bisa bertemu langsung, agar sinar-sinar antara guru dan siswa itu terpancar langsung, tidak terpancar melalui HP. Karena pancaran barokah itu adalah akan terpancar secara bagus apabila langsung, tidak melalui media lainnya. Untuk itu di akhir perkenalan ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, kemudian keadaan pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita semua bisa bertatap muka, bisa berjumpa di ruang kelas, di luar ruang kelas secara langsung, bukan online seperti sekarang ini. Untuk itu, apabila dalam pembelajaran nanti banyak kekurangan, mungkin dalam satu hari semestinya Bapak mengajarkan 4 mata pelajaran, tapi hanya tersampaikan 1 atau 2 mata pelajaran, itu mohon dimaklum adanya, karena pembelajaran online susah sekali, atau kalau digabungkan semuanya nanti akan memberatkan kalian selaku anak-anak sekalian, baik paket yang beratnya, kemudian biayanya oleh orang tua juga untuk menanggung biaya paket internet dan lainnya. Insyaallah, bagaimana metode pembelajaran dalam pembelajaran PAI dan bahasa Arab akan Bapak sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai pewaris Nabi, kami harap kini doa dan pertolongan hadapi akhir zaman. Duhai pewaris Nabi, kami harap kini doa dan pertolongan hadapi akhir zaman.